Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli daratin alfa marrah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna ta'alluma wa ta'lima tadakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair wa ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Para kasepuhan kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, puja puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa sama-sama hadir di tempat ini untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga untuk sama-sama kita niatkan untuk talabul ilmi, ya, sama-sama mencari ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala dan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui lisan para ulama-ulama kita. Maka mudah-mudahan duduknya kita di sini, hadirnya kita di sini, mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita mulai kembali kajian kita setelah bulan Ramadan ini. Kita lanjut lagi, kalau kata bahasa Indonesia, kalau kata bahasa Sunda, hanca, ya, hanca orang diteraskeun deui, ya. Di dalam kitab Sulamut Taufik, ya. Kemarin di akhir di bulan Sya'ban, ketika kita sebentar lagi mau penutupan, di akhir itu kita terakhir membahas tentang maksiat hati, ya, maksiat hati, maksiat atau dosa-dosa yang biasa dilakukan oleh hati. Apa saja diantaranya? Kemarin kita sudah membahas banyak sekali, ya. Di antaranya seperti sombong, seperti hasad, iri, dengki, ya, merasa lebih baik dari orang lain. Itu dosa-dosa yang biasa dilakukan oleh hati. Maka pada malam hari ini kita akan melanjutkan bab baru atau fasal baru di dalam kitab Sulamut Taufik ini, yaitu bab tentang maksiat yang biasa dilakukan oleh perut kita, ya. Maksiat atau dosa-dosa yang biasa dilakukan oleh perut kita. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ila an qal faslun wa min ma'asil batni, dan di antara maksiat atau dosa-dosa yang biasa dilakukan oleh perut, yang pertama adalah aklur riba, makan makanan hasil dari riba, ya. Riba itu apa? Ya, riba itu apa?
Kalau di sini dikatakan yang namanya riba itu adalah menurut bahasa artinya az-ziyadah, bertambah ya. Kalau menurut syara' riba itu adalah aqdun ala iwadin makhsus ghairi ma'lumit tamathul fi mi'yari syara' halal aqd. Suatu akad pertukaran barang yang tidak seimbang atau tidak diketahui keseimbangannya barang tersebut ya. Fi mi'yari syara' menurut pandangan syariat ketika akad, au ma'a ta'khirin, atau penyerahan barangnya ini beserta takhir, artinya salah satunya ada yang didahulukan, salah satunya ada yang diakhirkan, atau antara si pembeli sama si penjual ini, si pembeli misalkan uangnya sudah di depan, uang muka, tapi ternyata barangnya diakhirkan, enggak langsung barang dan uangnya di tempat. Fil yadaini au ahadihima, atau fil badalaini au ahadihima, di dua alat tukar atau salah satunya. Maksudnya orang tersebut atau yang dinamakan riba ini adalah ketika dia akad suatu pertukaran yang mana enggak seimbang antara yang dibeli dengan yang dibayar ya. Tapi ini khusus di 3 barang saja ya, khusus di tiga barang atau di 3 kategori. Enggak semuanya ada riba, tapi di tiga barang. Biasanya emas, perak, sama makanan. Selain itu insya Allah enggak ada riba ya. Lah terus kalau uang itu gimana? Nah, maka para ulama mengatakan uang itu termasuk kepada emas atau perak ya. Uang itu digolongkan kepada emas atau perak. Makanya orang kalau pinjam uang 100.000 ya harus dikembalikannya 100.000 karena harus sesuai ya, harus sesuai. Tapi kalau dia pinjamnya 100.000 kemudian dikembalikan 120.000, maka itu yang 20.000-nya adalah riba ya. Sebagaimana telah kita bahas ya, yang namanya riba ini sangat banyak. Riba ini sangat banyak sekali. Seperti contoh sekarang kalau emas ya. Emas itu biar enggak terjatuh riba atau enggak terjadi ke riba, yang pertama emas itu harus sesuai. Seperti misalkan kalau kita punya emas 1 gram, maka ditukar dengan emas 1 gram itu boleh. Yang nggak boleh itu kalau kita punya emas 1 gram, tapi dibelinya atau ditukarnya dengan emas 2 gram, ini nggak boleh. Tapi barter seperti ini cuman ada di zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan pakai uang. Maka insya Allah kalau masalah yang pertama itu aman. Cuman masalah yang kedua, yang pertama tadi harus sesuai ya. Si pembeli dengan si penjual itu harus sesuai. Misalkan 1 gram harus 1 gram. Yang kedua masalahnya adalah harus diserahkan dua-duanya ketika dalam keadaan akad. Contoh, si A sama si B, si A ini mau jual emas, berarti si B sebagai pembeli. Si A ngejual emas secara cash, tapi si B uangnya enggak cash. Artinya apa? Nanti, besok, atau lusa, atau nanti kapan-kapan, atau dalam kata lain dihutangkan. Nah, maka kalau beli emas atau perak nggak boleh dihutangkan ya, nggak boleh dihutangkan. Makanya hukum kredit emas itu haram. Dan yang ketiga,
yang namanya jual beli emas atau perak atau makanan itu syaratnya harus ketika akad itu dipegang langsung si barangnya. Dipegang langsung itu gimana? Yadan biadin ya, kalau bahasa Arabnya itu yadan biadin. Jadi ketika kita ngasih uang, maka ketika itu si uangnya dipegang langsung sama si penjual dan si emasnya dipegang langsung sama si pembeli. Nah, makanya nggak boleh beli emas lewat online. Ya, beli emas atau perak nggak boleh lewat online. Ya, kenapa? Karena enggak yadan biadin, enggak langsung tangan dengan tangan. Walaupun misalkan kita lihat di Shopee atau di Tokopedia, masya Allah emas murah ya, tapi enggak boleh ya. Itu jatuhnya nanti riba. Kemudian ada lagi anak-anaknya riba. Selain itu adalah masalah apa? Masalah hutang. Hutang piutang ini bisa jatuh kepada perbuatan riba. Seperti apa contohnya? Seperti tadi ya, kita pinjam uang sekian tapi dikembalikannya harus melebihi apa yang kita pinjam ya, maka ini sangat diharamkan. Termasuk orang yang makan makanan riba, maka termasuk orang yang bermaksiat perut. Maksiat perut. Naudzubillah min dzalik. Sangat banyak sekali ya ancaman-ancaman Allah di dalam masalah riba. Sebagaimana di sini dikatakan faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amru ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman ja'ahu mau'izatun, barang siapa orang yang dia diberi nasihat atau ada nasihat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, fangtaha, maka kalau sudah dicegah oleh Allah maka jangan dilakukan. Falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar. Tapi kalau dia malah melanggar dengan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, faulaika ashabun nar, maka mereka adalah orang-orang penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka berada di neraka selama-lamanya. Terus, nah di sini yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah Subhanahu wa taala membenci praktek riba ya. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci praktek riba. Malah wa yurbis shadaqat, tapi Allah Subhanahu wa taala bakal menjembarkan orang-orang yang dia suka bersedekah. Terus dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, atau bertakwalah kamu kepada Allah. Wa daru ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah segala sesuatu tentang praktek riba. In kuntum mu'minin, itu pun kalau kamu termasuk orang yang beriman. Termasuk di sini juga di dalam hadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, ijtanibus sab'a al-mubiqat. Jauhilah 7 yang bisa merusak ya. Jauhilah 7 penyebab yang merusak. Merusak apa saja? Merusak, bisa merusak tentang merusak tentang ibadah kita, atau merusak tentang kehidupan kita dan lain sebagainya.
Qalu, maka sahabat ketika mendengar seperti itu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, wa ma hunna?" Apa itu yang 7 itu apa saja? Qala asyirku billah. Yang pertama syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Yang kedua wasihir, dia melakukan sihir, ya. Terus yang selanjutnya wa qatlan nafsi allati harramallahu illa bil haq, dia membunuh orang, ya, membunuh orang dengan tanpa ada sebab apapun. Kemudian yang selanjutnya wa akla riba, makan makanan riba atau makan hasil dari riba. Maka na'udzubillahi min dzalik, ya. Wa akla malal yatim, dan memakan makanan anak yatim. Ya, kita punya anak yatim atau ada saudara kita yatim, kemudian uangnya atau hartanya kita makan dengan tanpa ridhonya mereka, maka termasuk al-mubiqat juga, dan seterusnya. Yang menjadi pembahasan kita di sini, Rasul sampai mengatakan jauhilah 7 yang bisa membahayakan. Salah satunya adalah riba, ya. Riba percuma, ya, orang dia sholatnya kayak apapun, dia ibadahnya kayak gimana pun, maaf, tapi kalau dia masih melakukan praktek riba, Allah Subhanahu wa ta'ala sampai-sampai apa? Melaknat, ya. Nah, di sini dikatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-washimah wal mustawshimah wa akila riba wa mu'kilahu. Rasulullah melaknat, diantaranya adalah orang yang makan makanan riba atau makan dari hasil riba, atau ini orang yang makan atau orang yang menyaksikan atau orang yang ikut mewakili di dalam riba tersebut. Nah, di sini juga dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, la'ana Rasulullah SAW akil riba wa mu'kilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Rasulullah SAW melaknat orang yang makan hasil dari riba, dan juga bukan orang yang makan saja, orang yang mewakili di dalam transaksi riba. Wakatibahu, orang yang mencatat, ya, orang yang mencatat tentang riba. Maaf, kalau ada orang yang dia kerja di di tempat yang di situ ada praktek riba, ya, dimanapun itu, walaupun dia cuman, bib saya kan cuman sekretaris, bib saya cuman teller, bib saya cuman satpam, wasyahidaihi, dan orang yang menyaksikannya juga kebawa dosanya riba, dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang makan, orang yang ikut mewakili di dalam praktek riba, orang yang mencatat tentang riba, dan orang yang menyaksikan riba, ya. Itu semua waqalahum sawa. Nabi Muhammad sampai mengatakan mereka semua itu sama. Artinya sama apa? Dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya jangan berani-berani melakukan riba. Ya, mau kita ibadahnya kayak gimana pun, tapi ada sedikit sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh kita, na'udzubillah min dzalik, salat kita nggak diterima. Ya, salat kita nggak diterima, amal ibadah kita nggak diterima. Mau kita jungkir balik, qiyamul lail dan lain sebagainya, tapi ada makan makanan yang haram masuk ke dalam perut kita, apalagi itu dari hasil riba, Allah Subhanahu wa taala melaknat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat, ya. Apalagi maaf kalau ada orang yang dia menjadikan uang riba tersebut dijadikan modal. Nah, ini banyak sekali di zaman sekarang, ya. Dia udah kepepet, nggak punya modal dan lain sebagainya, akhirnya dia pinjam uang sana sini, tapi ternyata pinjol atau dari bank atau dari lain sebagainya, yang mana di situ ada bunganya.
Sebisa mungkin jauhi. Sebisa mungkin jauhi. Ya, sebisa mungkin jauhi. Bagaimanapun harus dijauhi. Karena bagaimana kita mau berkembang usahanya kalau ternyata asas atau dasarnya saja atau pondasinya saja dari sesuatu yang haram. Ya. Gimana mau usaha kita berkembang tapi ternyata asasnya atau pondasinya saja sudah salah. Ya, makanya kita kalau melihat di zaman sekarang banyak orang kaya, mewah-mewah rumahnya, tapi ternyata hutangnya juga banyak. Ya, banyak orang dia rumahnya luar biasa, tingkat 2, tingkat 3, usahanya banyak dan lain sebagainya, tapi dia nggak tahu dalamnya kayak gimana. Ternyata hutangnya banyak. Ya, bukan solusi. Ya, memakan makanan riba ini bukan solusi. Na'udzubillahi min dzalik. Qala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengatakan, man ittajara qabla ayat tafaqqaha fid din faqad irtatama fir riba thumma irtatama yakni gharqa fihi. Orang yang dia dagang, dia punya usaha. Ini qabla ayat tafaqqaha fid din, dia buka usaha, dia buka jualan qabla ayat tafaqqaha fid din, sedangkan dia belum mengerti tentang ilmunya jual beli tersebut, faqad irtatama fir riba tummartatama yakni ghariqa fihi, maka sungguh orang tersebut pasti tenggelam ke perbuatan riba. Orang dia dagang nggak tahu ilmunya tentang dagang, tahu-tahu dia jualan begitu saja karena dia merasa punya modal, tapi dia nggak tahu ilmu tentang dagang. Makanya sering saya mengatakan, man arada dunya alaihi bil ilmi, orang dia pengen dunia alaihi bil ilmi, harus tahu ilmunya. Ya, bukan tahu ilmu tentang ini untung, ini rugi, ini bertambah, ini berkurang, bukan hanya itu saja. Ya, tapi harus mengetahui juga ini boleh apa enggak, ini haram apa enggak, itu yang harus dipelajari. Nah, makanya orang dia berjualan, buka usaha harus tahu ilmunya. Ibarat orang dia mau menikah harus tahu ilmunya. Orang mau menikah nggak tahu ilmu, dia pasti nanti terjatuh ke perbuatan na'udzubillahi min dzalik. Dia nggak sadar sudah mentalak istrinya, tapi dia masih tetap kumpul dan ternyata terjadi zina di situ. Ya. Nah, ibarat orang jualan, dia nggak tahu ilmu tentang jualan dan dia merasa alhamdulillah saya dapat rezeki terus bertambah, tapi suatu hari akhirnya kita, kalau kata bahasa Sunda, digejretkan ku Allah Subhanahu wa taala, ternyata tersandung ke praktek riba. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Terus kalau misalkan ada orang bertanya, Bib gimana lagi? Saya udah nggak punya pekerjaan apapun, kecuali saya harus harus bekerja di situ, harus mencari uang di situ, sedangkan saya punya anak dan istri. Kamu rela anak istrinya makan makanan haram? Ya. Talabul halal wajibun ala kulli muslim, kata Nabi. Mencari sesuatu yang halal itu wajib hukumnya. Gak ada alasan kita gimana lagi, Bib? Gak ada. Kalau gak ada lagi itu, kalau kamu gak riba, kamu mati.
Ya, baru di situ darurah atau darurat. Kalau kamu nggak makan dan di situ nggak ada lagi kecuali daging babi, baru kamu boleh makan. Ini namanya darurat. Nah sekarang kita nggak melakukan kalau kita nggak sampai kerja di tempat yang ada riba, apa kita bisa mati? Enggak. Ya, masih banyak jalan menuju Roma. Ya, kalau kata siapa? Roma Irama itu masih banyak jalan ya. Makanya para ulama mengatakan kalau dia punya niat, insya Allah 1000 jalan kebaikan Allah bukakan, asalkan dia mau berangkat dari rumahnya, diniatkan ingin nafkahin anak istri dengan sesuatu yang halal. Dan orang kalau dia sudah makan makanan yang haram, kata Nabi Muhammad SAW, mau nggak mau orang tersebut pasti maksiat. Ini udah dicap sama Rasulullah SAW. Orang kalau dia makan makanan yang halal, mau nggak mau, dia pasti ibadah aja hidupnya. Tapi sebaliknya, ya, kalau orang dia makan makanan haram, mau nggak mau, hidupnya pasti bermaksiat. Nah, makanya ini harus betul-betul kita dimuhasabahi ya. Kalau kita sudah terlanjur, cepat-cepat dilunasi atau cepat-cepat ditinggalkan ya. Insya Allah kalau kita betul-betul niat, insya Allah Allah kasih jalan ya. Kalau kita betul-betul niat, insya Allah Allah kasih jalan dan Allah hindarkan. Karena memang di akhir zaman ini, sebagaimana Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau mengatakan orang hidup di akhir zaman itu kita pasti kena debunya riba saja. Debunya riba kita pasti kena ya. Kalau kata bahasa Sunda, keremah benang kebulna ya. Tambah lagi kita masuk di dalamnya. Kita diam saja udah kena debunya, apalagi sekarang kita sengaja mencari-cari pinjaman sana sini atau kita melakukan praktek riba ya. Menjadi double ya, menjadi double. Kita diam saja, ibaratnya kita nggak pinjam sana sini, itu kita sudah dapat debunya riba, itu kita sudah dapat. Apalagi kalau kita sampai masuk atau sengaja. Wal'iyadu billah. Semoga Allah melindungi kita ya. Itu yang pertama. Termasuk maksiat atau dosa-dosa yang biasa dilakukan oleh perut. Yang kedua adalah wal maksi. Wal maksi ini adalah, kalau di sini dikatakan maksi ini bukan makan siang ya, maksi ini ya. Nah, di sini nih maksi ini adalah al-jababah au ma ya'khuduha a'wanus sultan zulman 'indal bai' wasyira'. Ya. Maks ini adalah mengambil jatah. Yang mengambilnya siapa? Yang mengambilnya ini para orang-orang yang dekat dengan pejabat atau orang-orang yang dia dekat dengan presiden. Ya, berarti seperti para pejabat-pejabat, dia mengambil mengambil begitu saja apa ya kalau bahasa enaknya ini, al-jababah ini mayakhuduha a'wanus sultan dulman indal bai' wasyira'. Jadi ketika di dalam transaksi jual beli, si orang-orang yang dekat dengan sultan ini dia mengambil secara zalim, tapi ya secara zalim mengambil sedikit
apa? Seperti pajak. Tapi kalau pajak ini kan apa namanya? Kalau pajak ini diperbolehkan, ada selain pajak itu kalau kita minta jatah ya. Semacam kita minta jatah. Ya. Semacam orang-orang yang dia dekat-dekat dengan sultan, kemudian dia datang ke apa namanya? Pengusaha-pengusaha, tapi dia dengan dolim memintanya ini, meminta dolim, ya. Meminta paksa yang mana tidak disetujui oleh kedua belah pihak. Nah ini namanya maks. Nah ini orang yang makan makanan dari hasil tersebut, maka hukumnya haram, termasuk maksiat perut. Kemudian yang selanjutnya apa? Wal ghasab. Ghasab itu apa? Ghasab itu meminjam barang orang tanpa mengembalikan lagi. Meminjam barang orang dengan tanpa meminta izin atau meminta izin kepada pemiliknya, itu namanya ghasab. Kayak kita misalkan melihat ada sandal atau ada barang punya teman kita, kita pakai, tapi nggak bilang dulu, ini namanya ghasab. Atau ada makanan, ya, makanan tersebut kita makan tanpa bilang terlebih dahulu, itu namanya ghasab juga. 11, 12 sama mencuri ya. Kalau mencuri ini dia mengambil begitu saja, tapi kalau ghasab ini dikembalikan. Ya, dikembalikan di kemudian hari. Itu namanya ghasab. Nah, ghasab itu hukumnya haram juga. Nah, sekarang misalkan ada makanan atau minuman yang kita ghasab, yang kita ambil dengan tanpa kita izin terlebih dahulu, maka hukumnya haram dan makanan tersebut masuk ke dalam perut kita, maka menjadi sesuatu yang haram dan dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian wasariqah, mencuri ya. Kalau mencuri ini jelas. Segala sesuatu apapun hasil dari pencurian masuk ke dalam perut kita, hukumnya haram. Korupsi, ya, mencuri makanan, mencuri minuman, atau mencuri barang yang kemudian hasil dari penjualan barangnya kita jual dan dipakai untuk makan atau minum sehari-hari, maka hukumnya haram dan itu termasuk maksiat perut. Wa kulli ma'khudin bi muamalati harramaha syara'. Dan segala sesuatu pokoknya yang dia mengambil sesuatu yang mana oleh syariat diharamkan, dia jalankan, kemudian dibeli, dipakai untuk menafkahi atau untuk dibelikan makanan atau minuman, maka yang masuk ke dalam perutnya itu adalah sesuatu yang haram dan berdosa. Ya. Pokoknya segala sesuatu apapun yang dilarang oleh syariat, tapi dia makan begitu saja atau diminum begitu saja, padahal syariat sudah mengharamkannya, tapi kita tetap nekat memakannya, maka sesuatu tersebut kalau masuk ke dalam perut kita, sesuatu tersebut dikatakan termasuk dosa-dosa yang dilakukan oleh perut kita. Ya. Seperti apa contohnya? Sesuatu yang telah diharamkan oleh syariat, judi ya, atau apa? Semisal judi, slot, ya, ogel, apalagi judi, jackpot dan lain sebagainya. Ya, itu semuanya dilarang oleh syariat, walaupun kita misalkan ketika dapat, misalkan alhamdulillah orang menang judi, ya, walaupun kita sampai bilang alhamdulillah sekalipun, tapi ternyata kita dapat dari slot
atau togel atau judi. Maka itu semua kalau dimakan masuk ke dalam perut kita, maka sesuatu tersebut menjadi haram. Ya. Pokoknya segala sesuatu yang diharamkan oleh syariat kita lakukan, maka hasilnya itu adalah sesuatu yang haram dan berdosa ketika kita memakannya. Wasyurbil khamr, dan meminum minuman keras. Jelas ya, kalau meminum minuman keras ini jelas. Karena sudah diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa huwa minal kabair, termasuk dosa besar. Minum minuman keras ini termasuk dosa besar. Apapun jenisnya ya, apapun jenisnya. Wahaddu syarib arba'una jildah, dan hukuman bagi orang yang minum minuman keras di sini dikatakan wahaddu syarib, had atau hadnya orang yang meminum minum keras itu arba'una jildah. Dijilid atau di sabat. Ini kalau di zaman kita ada hakim atau qadhi ya. Hakim atau qadhi yang berhak memecut mereka. Jadi kalau diketahui ada orang minum minuman keras, ada saksinya atau dia mengakui sendiri, maka dipecut atau dijilid 40 kali. Kemudian wa minha aklu kulli muskirin, dan termasuk daripada maksiat-maksiat perut adalah aklu kulli muskirin, makan makanan yang memabukkan apapun itu. Makanya tadi saya katakan meminum minuman keras atau semisalnya apapun itu jenisnya, mau ganja, mau mukhaddarat, sesuatu yang memabukkan, ganja, narkoba dan lain sebagainya, narkotika dan lain sebagainya, itu hukumnya haram dan termasuk maksiat perut. Wa kulli najisin, dan segala sesuatu yang najis, segala sesuatu yang najis. Wa mustakhdar, najis dan menjijikkan. Seperti apa? Seperti darah ya. Ada orang jualan jualan darah yang dibekukan, marus ya. Itu haram juga ya, hati-hati ya. Darah atau kotoran hewan dan lain sebagainya, kalau kita makan haram ya. Dan juga makan makanan seperti makanan yang telah diharamkan oleh syariat. Seperti apa? Seperti anjing, seperti babi, yang mana telah diharamkan oleh syariat. Kalau kita memakannya maka termasuk maksiat perut ya, atau dosa-dosa yang biasa dilakukan oleh perut kita. Na'udzubillahi min dzalik. Wa aklu malil yatim, dan selanjutnya makan harta anak yatim ya, makan harta anak yatim secara zalim ya, secara zalim. Ada di antara kita misalkan punya anak yatim, kemudian si anak yatim tersebut punya uangnya kita ambil, uangnya kita rampas dengan tanpa ridhonya si orang anak yatim tersebut, maka uang tersebut yang kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari atau makan minum kita, maka uang tersebut
atau makanan tersebut adalah haram dan maksiat, termasuk maksiat perut. Ya. Hati-hati. Kalau di antara kita atau teman-teman kita ada yang dia anak yatim, jangan sekali-kali kita mengambil dengan tanpa. Kecuali kalau kita dikasih sama anak yatim tersebut. Atau kita minta dan dikasih dan dia ridho. Ya. Maka itu boleh. Bahkan minal kabair, termasuk dosa-dosa besar. Ya. Bahkan nanti diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. 11-12 dengan orang yang melakukan praktek riba, ya. Orang makan makanan anak yatim atau orang yang merampas harta anak yatim, itu dosanya 11-12 dengan orang yang melakukan praktek riba. Nauzubillah min dzalik. Awil awqaf ala khilafi ma syurital waqif. Atau dia makan makanan sesuatu, dia memakan sesuatu yang telah diwakafkan. Hati-hati. Sesuatu yang sudah diwakafkan, tapi si orang yang mewakafkannya ini memberikan syarat. Contoh gini, seperti masjid. Di masjid ini biasanya rata-rata wakaf. Orang yang mewakafkan masjid ini bilang, ini air masjid ini khusus buat orang-orang yang wudhu saja. Misalkan orang yang mewakafkan ini dia bilang, ini air masjid ini dikhususkan buat orang-orang yang wudhu saja. Maka kalau ada orang yang meminum air masjid dari keran masjid, misalkan dia mau masak air, ngambil airnya dari masjid, yang mana air tersebut diwakafkannya khusus untuk orang yang wudhu saja. Maka orang tersebut ketika meminum air tersebut hukumnya haram. Ya, hati-hati. Hati-hati, jangan dianggap sepele, ya. Makanya pentingnya belajar, pentingnya menuntut ilmu ini ya kayak gini. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang dia beramal dengan tanpa dilandasi ilmu, maka segala amal perbuatannya ditolak oleh Allah, tidak diterima. Ya. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Makanya tadi kembali lagi, segala sesuatu yang sudah diwakafkan, sedangkan orang yang mewakafkannya ini tidak rela atau tidak mensyaratkan, mensyaratkan harus air yang digunakan di masjid ini hanya untuk wudhu saja, maka kalau dia meminumnya hukumnya nggak boleh, ya, nggak boleh. Atau misalkan ada lagi orang mewakafkan rumah atau mewakafkan tanah atau mewakafkan kendaraan misalkan. Kalau si kendaraan atau si rumah tersebut tidak digunakan untuk sesuatu yang telah disyaratkan oleh orang yang mewakafkan, maka dia menggunakannya khianah, ya. Dosa, ya. Misalkan ada motor ini diwakafkan untuk keperluan si ustadz ini untuk mengajar misalkan, ya. Maka si ustadz ini menggunakannya untuk hal lain, maka nggak boleh, haram, ya. Atau ada motor ini digunakan, maaf, ini motor ini misalkan motor yang diwakaf, tapi harus betul-betul diwakafkan, ya. Ada motor ini diwakafkan misalkan untuk khusus dia bekerja misalkan di suatu tempat. Contoh kita kerja di kita kerja di swalayan lah. Kita alhamdulillah dikasih inventaris motor. Tapi si orang yang memberikan motor ini mewakafkan, awas, ini bukan hadiah, bukan inventaris kata orangnya, tapi ini saya mewakafkan motor ini untuk siapapun yang kerja di tempat ini. Maka kalau orang tersebut menggunakan motor tersebut bukan semestinya, maka hukumnya haram, gak boleh, ya.
Nah, terus hubungannya sama masalah perut apa? Ya ketika dia menggunakan motor tersebut untuk misalkan berjualan atau untuk usaha, tapi usahanya ini bukan usaha yang sudah ditentukan oleh majikannya, maka hasil usaha tersebut haram ya. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang terakhir, wal ma'khudhu biwajhil haya. Nah, ini ya. Ini banyak sekali di kita ini nggak sadar. Maksudnya gimana? Wal ma'khudhu biwajhil haya, maksudnya adalah ada orang dia baru dapat uang ya, baru dapat uang. Kemudian kita nyindir-nyindir nih ke orang ini. Aduh, enak nih kayaknya kalau makan atau minum ditraktir sama si fulan yang baru dapat uang misalkan. Kadang-kadang kita kan di pekerjaan kita atau ketika kita ngumpul, kalau ada salah satu yang alhamdulillah mendapatkan kenikmatan, kadang kita suka nyindir, ya enggak? Nyindir. Bisa ya meuli ieu. Aya nu kakarek menang duit ya. Kemudian orang ini merasa ya, si orang ini merasa tersindir, akhirnya dia nggak enak, malu, akhirnya mengeluarkan uangnya untuk membeli makanan tersebut. Orang yang makan makanan dari hasil tersebut hukumnya haram ya. Hati-hati ya, hati-hati, banyak di kita seperti itu kejadian ya. Nah, berarti solusinya gimana? Orang yang punya orang yang punya uang harus nyadar, ya enggak? Nah, orang yang di sekelilingnya jangan nyindir-nyindir. Ya, itu solusi terbaik ya, agar semuanya kena. Nah, ada orang bawa makanan atau bawa minuman, enak nih makanannya. Akhirnya orang tersebut tuh sebetulnya dia beli ini sebetulnya buat dia ini beli ini sebetulnya buat orang rumah, dan dia udah nggak punya uang lagi nih misalkan, dia cuman punya makanan tersebut. Akhirnya dia ketemu temannya yang bilang seperti itu, dia malu, akhirnya si makanan tersebut dikasihkan. Ini orang yang makan, naudzubillahi min dzalik, makan makanan sesuatu yang haram. Karena ini termasuk kalau di dalam bab fikih itu termasuk ghosab ya, kayak yang tadi ghosab termasuk. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan nggak? Ya. Kalau itu enggak termasuk riba ya, enggak termasuk riba karena sudah beruang dengan emas, bukan emas dengan emas. Yang tidak diperbolehkan itu kalau emas dengan emas, khusus yang sejenis. Karena kalau sudah emas dengan uang itu, apalagi uang zaman sekarang kan bukan uang emas. Uang zaman sekarang kan bukan emas, kertas. Sehingga kertas ini bukan barang ribawi atau barang yang kemungkinan ada riba. Sedangkan kalau emas dengan emas itu kedua-duanya adalah barang ribawi, sehingga satu sama lain harus sesuai. Kalau misalkan kita ininya segram, maka ya itunya segram juga. Kalau kita membelinya 3 gram harus dengan 3 gram juga. Seperti itu.
Tapi kalau kayak tadi nggak termasuk riba. Ya. 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 Utuh, ya betul, utuh. Utuh. Ya enggak kena riba kalau seperti itu. Ya seperti halnya sekarang kita nimbun, kemudian di kemudian hari bertambah. Itu juga riba kalau seandainya yang tadi disebut riba. Ketika ada potongan riba, kenapa ketika kita mendapatkan lebihan nggak dibilang riba? Iya, paham. Jadi kita belikan sama misalkan sama satu orang. Diberi harga 500.000 misal. Kemudian beberapa hari kemudian atau berapa kemudian lah geus teh dibalikin baik. Gitu kan. Ternyata kata orangnya, "Oh ya ini berkurang." Bukan berkurang, maksudnya ada potongan harga kan. Nah, itu enggak termasuk riba. Seperti halnya orang dia beli di tanggal 1 Januari, dijual 10 tahun lagi, harganya pasti berubah. Nah, itu juga riba kalau seandainya yang tadi riba. Ya kan? Karena yang namanya riba itu ya tadi harus apa? Harus salah satunya tidak sesuai, tapi harus emas dengan emas. Bukan emas dengan selainnya. Kayak contoh, kalau ada orang dia menukarkan barang emas dengan logam biasa. Ya. Orang nukarkan emas dengan logam biasa. Mau emasnya 10 gram, logamnya misalkan 1 gram, nggak ada riba. Nggak ada riba di situ. Nah sekarang uang ini kan yang dipakai oleh kita itu bukan emas. Ya kan? Uang yang dipakai oleh kita bukan emas. Sehingga ketika ditukarkan menjadi alat tukar dengan emas, itu mau berkurangnya banyak sekalipun nggak termasuk riba. Ya, nggak termasuk riba. Seperti itu. Ya. Allah alam shawab. Cukup ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini memberikan kemanfaatan kepada kita. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.